Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gembira sekali pada hari ini Ibu Yeni dapat kembali menyapa anak-anak semua. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin berdoa ya. Ya anak-anak, kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Kita akan membawakan pujian Seindah Pelangi Secerah Mentari. Ayo anak-anak, semua ikut menyanyikan bersama-sama. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal supaya akhir, supaya kami mengerti firman-Mu dan beri kami terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji kembali nama Tuhan.
kita lebih bersemangat ya anak-anak. Anak-anak boleh berdiri semuanya dan ikutin gerakan ibu. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan menyanyikan Mari Kita Bergembira. Mari anak-anak. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Anak-anak, mari kita melanjutkan pujian kita dengan pujian Yesus Gunung Batu di Dunia. Bagi anak-anak yang belum pernah mendengar atau belum pernah membawakan lagu ini, kita ikut sama-sama menyanyi ya. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah anak-anak, tadi patah kata di pujian tadi, Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Tuhan Yesus sungguh maha kuasa. Anak-anak boleh terus berharap kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terus meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Mari kita pujian lagi bersama-sama Yesus Gunung Batu di Dunia dengan lebih semangat lagi. Mari anak-anak. Badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia.
tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Anak-anak, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapkan hati dan pikiran anak-anak. Anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tertib dan sungguh-sungguh. Karena firman itu adalah segalanya bagi kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membawakan pujian baca kitab suci, doa setiap hari, dan akan dilanjutkan dengan doa firman yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami dari awal sampai akhir. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosafat adalah seorang raja, keturunan dari Raja Daud. Berdasarkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 41 sampai ayat 51 dan kitab 2 Tawarikh pasal 17 sampai pasal 21 disebutkan bahwa Raja Yosafat adalah seorang raja kerajaan Yehuda yang baik. Raja Yosafat adalah raja yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, menjauhkan berhala-berhala, dan mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh rakyatnya. Dapat dikatakan bahwa Raja Yosafat adalah seorang raja yang bersandar kepada Tuhan. Dan juga seorang raja yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekarang, anak-anak, dengarkanlah kisah yang sangat menarik yang terjadi pada zaman Raja Yosafat. Pada suatu hari, ada seorang tentara yang pangkatnya cukup tinggi, yang kita beri nama Bapak Hezron. Pak Hezron cepat-cepat pulang ke rumahnya sehabis bertugas. Dia memanggil istri dan anak-anaknya. Kelihatannya Pak Hezron tidak tenang. Setelah istri dan kedua anak laki-lakinya datang, Pak Hezron menyuruh mereka duduk. Suasana terasa makin tegang, tidak seperti biasanya. Anak-anaknya kita beri nama Amos untuk yang besar dan Zerah adiknya. Amos sekolah kelas 6 SD dan Zerah kelas 2. Mulailah Pak Hezron berbicara, katanya, "Bu, Amos dan Zerah, Bapak mau menyampaikan berita yang kurang baik. Harap kalian tidak menjadi takut." "Berita buruk apa, Pak?" kata istri Pak Hezron. Pak Hezron melanjutkan, katanya, "Negara kita akan diserang oleh 3 negara tetangga, yaitu oleh bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa dari pegunungan Seir." Raja Yosafat sangat bersusah hati, karena walaupun negara kita secara militer sangat kuat, tetapi musuh yang mau berperang dengan kita jauh lebih kuat. Jadi setelah dihitung-hitung oleh raja dan pembantunya, ternyata kekuatan militer kita tidak akan mampu melawan serangan musuh. Raja Yosafat jadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa menghadapi ancaman ini. Setelah mempertimbangkan segala macam cara,
mengatasi masalah ini, akhirnya Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Raja tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya menghadapi serangan musuh. Jadi, mulai besok kita semua rakyat Yehuda diperintahkan oleh raja untuk bersama-sama mencari Tuhan. Lalu Amos bertanya kepada bapaknya, "Bagaimana caranya, Pak, mencari Tuhan itu?" "Besok pagi," kata Pak Hezron, "kita semua, seluruh rakyat Yehuda, baik orang dewasa maupun anak-anak, harus berkumpul di Yerusalem, di depan bait Allah, di depan rumah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Bu, tolong siapkan anak-anak dan kita semua untuk pergi ke rumah Tuhan ya. Amos, Zerah, kalian juga harus cepat tidur ya, agar pagi-pagi sekali kita bisa bangun, karena jarak kita ke Yerusalem cukup jauh." "Oh iya Bu, hampir aku lupa. Raja juga menyuruh kita berpuasa besok." "Kenapa harus berpuasa, Pak?" tanya Amos. "Berpuasa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Amos. Kita memohon pertolongan Tuhan." "Apakah aku juga harus berpuasa, Pak?" tanya Zerah. "Kalau Zerah sudah kuat berpuasa, tentu saja boleh, Nak," kata Amos. "Aku mau coba berpuasa ya, Pak." Keesokan harinya, tibalah keluarga Bapak Hezron di depan rumah Tuhan di Yerusalem. Sudah banyak rakyat berkumpul. Amos dan Zerah, walaupun kelihatan lelah karena perjalanan cukup jauh, namun senang juga bisa melihat rumah Tuhan yang sangat indah, dan juga akan dapat melihat raja mereka yang baik, yaitu Raja Yosafat. Mungkin baru kali ini mereka dapat melihat raja mereka. Hari makin siang dan jumlah rakyat yang berkumpul semakin banyak. Amos dan Zerah saling berpegangan tangan terus. Suasana semakin riuh. Namun tiba-tiba suasana jadi sepi. Apa yang terjadi? Oh, ternyata Raja Yosafat sudah berdiri di tengah-tengah jemaah dan mulai berdoa. Amos dan Zerah mendengar dengan jelas doa Raja Yosafat. Katanya, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah bangsa Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini,
yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Setelah Raja Yosafat selesai berdoa, tiba-tiba Amos dan Zerah mendengar ada suara yang lain. Suara seorang bapak yang bernama Yahaziel yang berseru dengan keras, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Setelah Bapak Yahaziel selesai menyampaikan firman Tuhan, Amos dan Zerah melihat Raja Yosafat mulai sujud dengan mukanya sampai ke tanah, dan seluruh rakyat termasuk Amos dan Zerah ikut berlutut menyembah Tuhan dengan mukanya ke tanah. Tiba-tiba kedengaranlah puji-pujian yang dinyanyikan oleh Bani Korah, oleh orang-orang Lewi yang memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Amos dan Zerah pun merasa sangat bersuka cita. Kemudian perkumpulan rakyat Yehuda itu pun bubarlah. Keluarga Bapak Hezron pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar sebelum Amos dan Zerah bangun, Bapak Hezron sudah pergi untuk bergabung dengan pasukan tentara menuju padang gurun Tekoa, seperti yang difirmankan Tuhan. Sebelum orang-orang bersenjata berangkat, berdirilah Raja Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah berunding dengan rakyat, Raja Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika Bapak Hezron dan teman-temannya tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda,
dan Yerusalem dengan Raja Yosafat di depan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Bapak Hezron dan kawan-kawannya semua dan Raja Yosafat masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Setelah selesai bersyukur di rumah Tuhan, pulanglah Bapak Hezron ke rumahnya. Diceritakannya semua yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Amon, bangsa Moab, dan penduduk pegunungan Seir. Istri Pak Hezron, Amos dan Zerah sangat bersukacita mendengar bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kerajaan Yehuda dari serangan musuh-musuhnya. Selesai makan malam, Bapak Hezron berbicara lagi. Bu, Amos dan Zerah, jangan pernah kita lupakan bahwa kemenangan besar ini datang dari Tuhan. Karena Raja Yosafat dan kita semua rakyatnya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Yosafat yang selalu taat kepada Tuhan dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Sehingga Tuhan sangat memberkati Raja Yosafat. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu belajar taat dan tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya anak-anak, mari kita sekarang mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita mau memberi persembahan. Kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop dan kemudian minta kepada mama papa untuk diantar ke gereja, atau juga bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening yang ada di layar ini. Nah anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa penuh kasih dan penyertaan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang terus mengalir kepada kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan juga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang maha baik, aku bersyukur atas keluargaku saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah keluarga dan teman-temanku. Berilah rezeki dan kesehatan pada mereka, sehingga selalu ada damai sukacita di dalam keluarga. Aku juga mau berdoa untuk sekolah saat ini. Berkatilah guru-guru yang bekerja sekarang. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam memberikan pelajaran bagi kami para murid-muridnya. Tuhan Yesus, aku juga mau pandemi ini berakhir, agar semua orang kembali sehat, sehingga kami semua dapat berkumpul, belajar, dan melayani di gereja dengan penuh sukacita. Doa ini aku serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati untuk
guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan berikan kesehatan selalu, supaya minggu depan boleh sekolah minggu lagi. Tolong berarti juga untuk pendeta-pendeta, supaya Tuhan berikan kesehatan, supaya minggu depan mereka juga bisa beribadah. Tolong berkati untuk murid-murid sekolah minggu, supaya Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan, supaya mereka bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, tolonglah presiden kami biar mereka bisa lakukan apa yang mereka harus lakukan. Tuhan Yesus, tolonglah dunia ini biar bisa ditemukan vaksin virus corona secepat mungkin. Dan juga Tuhan, bantuin para medis dan dokter biar mereka bisa menyembuhkan banyak pasien virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaktian pada hari ini. Tuhan telah menyertai kami, memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan kami mau terus setia kepada Tuhan. Tolong Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami, baik sekolah kami secara online ataupun kegiatan lainnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kebaktian hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri kebaktian ini, anak-anak tetap mengikuti pujian yang akan dinyanyikan, yaitu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Anak-anak boleh mengikuti, boleh berdiri kembali, boleh mengikuti gerakan ibu. Mari anak-anak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Anak-anak, ibadah hari ini telah selesai. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu Iren akan mengumumkan pemenang games dalam Sumpah bersama keluarga anak sekolah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020. Pemenangnya adalah keluarga Mikaela kelas 3, keluarga
Feli kelas 3 dan Vena kelas 2, keluarga Stefano kelas 4, dan juga keluarga Feli kelas 5. Selamat ya buat yang sudah menang. Buat yang belum menang, jangan menyerah, jangan patah semangat. Nanti di games-games selanjutnya kalian berusaha lagi untuk mengikuti games dengan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya buat semua yang sudah mengikuti games ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.